Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan alhamdulillah teman-teman, tidak lama lagi kita akan melihat sesuatu yang baru atau semakin terbarukan gitu di Stadion GBLA maupun untuk fasilitas yang akan dibangun atau yang mudah-mudahan segera dibangun seperti training center atau training ground gitu ya. Nah, ini kemarin sudah bersinergi katanya dari mulai PT PBB atau manajemen Persib Bandung dengan pemerintah. Nah, katanya sudah enak nih sekarang pemerintah yang saat ini menjabat itu setidaknya sudah tahu permasalahan atau sudah membenarkan lah benang kusutnya gitu ya. Jadi satu persatu mulai diurai dan mulai menemukan satu titik terang harus kumaha gitu ya, harus bagaimana ini demi kemajuan Persib Bandung teman-teman. Jadi kemarin untuk siang harinya dari jajaran manajemen Persib Bandung ketemu dengan wali kota terpilih Pak Kang Farhan gitu ya, atau ya Kang Farhan aja lah, katanya mau dipanggil Kang Farhan. Jadi Kang Farhan ini kan setidaknya pernah di Persib juga, masih lekat lah, masih berhubungan baik dengan Pak Glenn, Wahaji gitu ya, lalu dengan jajaran manajemen yang lainnya, sehingga tidak ada canggung, tidak ada mungkin ya harus begini izin, harus begitu izin, tidak. Jadi belak-belakan saja, ini loh permasalahannya dari A sampai Z gitu ya. Nah, ini dijelaskan semua, kemarin juga ngobrol langsung meninjau GBLA-nya, lalu ya apa saja katanya yang kurang. Jadi dari mulai ya kemarin kan Kang Farhan juga ingin gitu melihat dulu yang kemarin direnovasi PUPR tuh apa saja, dikasih tahu ini gitu ya. Nah, ini juga setelah itu mungkin ya nanti yang akan kita benahi mulai ininya dulu saja, itunya dulu saja gitu. Nah, ini semuanya juga ada termasuk harapan teman-teman bobotoh mengenai lapangan atletik gitu ya. Nah, ini juga termasuk dalam konsep itu sedang dibicarakan juga teman-teman. Jadi ada plus minusnya, lalu ya nanti juga dihitung dulu kelebihan dan kekurangannya apa jika memang ada penambahan tribun untuk yang pengurangan. Jadi bukan dihilangkan sistemnya apa ya, kemarin tuh kayak ditutup, itu mungkin ahli arsiteknya atau insinyurnya lah lebih paham apa namanya, tapi kemarin saya dengarnya hanya sistem buka tutup gitu ya untuk tribun tambahan di setengah lapangan atletik. Jadi fungsinya adalah ketika Persib main ya itu bisa gitu ya dipakai untuk tribun penonton, tapi di saat ada nanti acaranya konser atau mungkin kampanye atau acara yang lainnya, mungkin acara ulang tahun juga teman-teman bobotoh mau nyewa GBLA bisa gitu. Nah, nanti bisa dicopot dulu gitu, itu bisa dikondisikan lah, jadi bukan yang ditanam permanen gitu ya. Nah, ini sedang semuanya digodok dulu, dicari tahu dulu kelemahannya apa, kelebihannya apa, untungnya apa, lalu ruginya apa. Ini semuanya sedang dikonsolidasikan teman-teman, jadi sabar dulu saja. Itu beberapa memang harapan-harapan bobotoh. Nah, ini juga untuk kedepannya sebelum ke ranah yang lebih jauh, ini juga untuk bobotoh semua memang harus memenuhi GBLA dulu ya. Gimana mau ditambah tribun tambahan kalau memang tribun yang saat ini saja masih kosong gitu ya, belum penuh. Nah, ini memang sedang direncanakan apa sih sebetulnya yang harus kita kerjakan dulu ya, mulai apakah pembenahan sisi luar GBLA biar lebih menarik, atau di dalamnya, atau sebelum acara ada hiburan dulu. Nah, ini nantilah katanya masih ada pembicaraan yang lebih lanjut teman-teman, jadi masih ada evaluasi dulu gitu ya. Namun yang jelas pemerintahan Kota Bandung minimal dari kotanya dulu gitu ya, wali kotanya Kang Farhan sudah menjanjikan akan lebih mempermudah, akan lebih mendukung banget jika memang apapun yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk kemajuan GBLA, apalagi Persib Bandung, ya mangga katanya, saya akan sekuat tenaga membantu dari mulai A sampai Z-nya gitu ya. Jadi ya sekarang lebih bersinergi istilahnya tuh, perlu ini oke, kita
kita permudah, perlu ini kita permudah. Nah ini makanya ya alhamdulillah gitu ada hal-hal yang memang kemajuannya luar biasa. Kenapa? Makanya manajemen Persib Bandung sekarang atau khususnya di musim ini lebih optimis bahwa bisa lah nih membangun ini membangun itu gitu ya, karena ya memanfaatkan situasi kan sekarang pemerintahan tuh 5 tahun gitu ya, wali kotanya Kang Farhan 5 tahun ke depan. Nah di 5 tahun ini bisalah dimanfaatkan gitu. Kita perlu apa, ayo kita kejarin mumpung sahate gitu untuk yang pengelolaannya dari manajemen dan juga Pemkot Bandung khususnya ini mumpung sahate, jadi ya bisa dipercepat lah beberapa proses untuk perbaikan GBLA ataupun untuk kemajuan Persib Bandung gitu teman-teman. Nah ini juga kemarin ada yang di komen di video kemarin bilang, makanya kenapa Kang itu katanya untuk parkiran di GBLA kembali diurus oleh Ormas, kan kemarin udah pakai Ian Gate otomatis gitu ya, sekarang kenapa kembali ke Ormas lagi? Nah ini sebetulnya saya juga tidak paham gitu ya, untuk sistem itu kan ada pengurusnya sendiri gitu ya, baik dari Panpel maupun ya dari pengurus yang mengurusi hal-hal itu. Nah ini saya belum update teman-teman, tapi kalau memang ya kembali lagi sistemnya ke Ormas, ya mungkin ada hal-hal yang ada hal-hal yang tidak mengenakan mungkin ya, tapi saya tidak berani mengatakan apa-apa. Tapi yang jelas itu kita cari tahu dulu lah, kita tanya dulu ya kenapa gitu. Kemarin juga saya tidak terlalu memperhatikan teman-teman masalah parkiran itu gitu ya, jadi ya lebih baik parkir di dekat-dekat stadion aja, di perumahan warga itu jauh lebih aman teman-teman, insya Allah, karena selama ini belum ada laporan kehilangan bahkan helm gitu. Itu alhamdulillah, baik itu di Masjid Abu Bakar atau di Blok D gitu ya, Blok B di Komplek Cempaka Arum. Kalau memang teman-teman mau nonton laga kandang Persib Bandung, parkirnya di komplek perumahan aja lah, daripada ngantri-ngantri gitu ya masuk parkir di stadion. Ya bayarnya juga kalau kembali lagi ke Ormas ini agak sedikit mengkhawatirkan gitu, jadi lebih baik di komplek saja, karena masih banyak teman-teman boboto yang parkir di komplek gitu ya sebelum masuk ke GBLA, karena ya lebih aman, ada plus CCTV, ada pengawasan dari security-nya gitu, harganya juga murah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lebih banyak pilihan alternatif untuk parkir gitu, baik motor atau mobil ada teman-teman disediakan di dalam komplek Gria Cempaka Arum gitu ya. Nah ini untuk yang kedua, setelah bertemu dengan Kang Farhan, dengan wali kota Bandung, kemarin juga jajaran manajemen itu mengadakan satu ya gathering di salah satu hotel di kota Bandung teman-teman. Jadi memang Pak Glenn ini sedang semangat-semangatnya katanya untuk mengaplikasikan apa yang menjadi rencananya musim lalu yang akan diterapkan di musim ini gitu. Terutama yaitu penukaran tiket tuh nggak mau jauh-jauh. Nah ini yang menyebabkan kan kemarin juga ada setiap pertandingan itu evaluasi. Oh ini alhamdulillah kemarin laga Persib Bandung katanya lebih banyak penontonnya, bahkan menjadi satu rekor terbanyak di musim ini gitu ya, dengan total penonton 21.300 sekian. Itu merupakan terbanyak, padahal lawannya bukan yang big match gitu ya. Kan kita tahu di putaran pertama ada Arema, ada Persija, tapi penontonnya tidak sebanyak menghadapi PSM kemarin. Jadi ya menghadapi PSM ini merupakan penonton terbanyak di musim ini dengan jumlah 21.300 sekian gitu ya. Nah ini juga untuk ya evaluasinya juga, bahkan di musim ini sendiri ya pertandingan Persib yang menghadapi Borneo FC menjadi pertandingan paling minim kehadiran bobotoh, itu hanya sekitar 3.900-an gitu di bulan November 2024 kemarin gitu ya. Jadi ya ada apa gitu, jadi jomplang banget. Tapi semakin laga kandang
kesininya semakin meningkat gitu. Nah ini ya alhamdulillah berarti ada yang dievaluasi dari manajemen, dari mulai dikurangin harga tiketnya katanya gitu ya, dari 135 ke 125 sekarang 106.000 karena yang mengelola kan sudah PT PBB, sehingga ya harga itu ya sudah bisa dari manajemen yang harus menghitungkannya dari segi apa marketingnya dan finansialnya, bagian-bagian itulah. Jadi mereka harus yang bekerja keras menghitung ya bagaimana caranya bisa dikurangin harga tiket, dan untuk pengeluaran yang lain bagaimana bisa dikurangin juga gitu ya. Nah ini lalu yang kedua, menurut hasil evaluasi daripada pengelolaan selain pengelolaan GBLA saja, jadi Pak Glenn menjelaskan ada beberapa ya tahapan yang akan dilakukan oleh manajemen Persib untuk pengembangan tim gitu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Kang Aditya gitu ya ini akan merombak tim Persib Bandung di musim depan, jadi lebih ya average umur atau usia dari pemain itu tidak tekolot-koloting gitu, jadi ada peremajaan tim. Nah ini juga semuanya akan ada evaluasi dari mulai yang masih bisa berkontribusi atau yang mungkin bibit-bibit baru dari Jawa Barat, dari akademi itu akan lebih dimaksimalkan, termasuk juga pemain-pemain yang akan direkrut itu juga ya harus memenuhi beberapa kriteria yang baru. Makanya Bojan Hodak ya sekarang sedang juga di-push gitu ya, bukan berarti biar takutnya tidak fokus, tapi tidak, semuanya memang sudah ada rencana. Nah dari mulai fasilitas juga nanti akan ada training ground, training center yang mana kan akan membuat sport tourism. Nah nanti juga bagaimana konsepnya itu ya dari teman-teman jurnalis yang diundang gitu ya, itu juga memang ya dijelaskan ini loh Planet Persib ini memang menyumbang besar gitu. Kenapa menyumbang besar? Karena ya daripada ngambil sponsor dari luar yang belum tentu sejalan gitu dengan idealis Persib Bandung atau dari jajaran manajemen, petinggi manajemen gitu ya, mendingan ya ngambil dana yang bisa dihasilkan oleh teman-teman Bobotoh sendiri saja, jadi merasa memiliki gitu nantinya ya. Walaupun sekarang kan ya kita tahu lah ada beberapa SDM yang harus dibenahi terus gitu ya, makanya peran dari kita, peran dari media juga yang harus positif, terus mengedukasi, mengajak lebih baik lagi, karena nantinya setelah ada pembenahan stadion, lalu pembangunan fasilitas lainnya itu harus dirawat, dijaga, karena itu kan uang-uang dari Bobotoh sendiri, nanti uang juga ada dana dari yang memang orang Jawa Barat sendiri, jadi ya harus dijaga lah gitu ya, bukan dana sponsor dari Timur Tengah atau bagaimana yang mungkin kan bae da loba duit, nah mikirnya mungkin begitu, tidak, nanti setiap fasilitas ada sumbangsi dari teman-teman Bobotoh, makanya akan merasa memiliki. Nah inilah yang mungkin kemarin dibahas segala macam, ini juga tidak lepas dari rencana-rencana yang mungkin secepatnya akan diaplikasikan seperti tiket gelang gitu, itu juga dibahas lagi, yang mudah-mudahan nanti mah langsung sekarang sedang diupayakan dulu ya, dari mulai alat-alatnya teman-teman, insya Allah lah secepatnya gitu ya, alat-alatnya sudah ada, vendornya dari siapa, yang bertanggung jawabnya siapa, tim IT-nya nanti bagaimana, nah ini sedang dibentuk, jadi mohon bersabar sebentar lagi, pokoknya enakan lah nanti GBLA ataupun menyaksikan Persib Bandung ya kedepannya gitu ya, kita manfaatkan katanya di 5 tahun kepemimpinan Kang Farhan ini, yang mudah-mudahan bisa membantu perkembangan Persib Bandung kedepannya. Dan jangan lupa sampai tingkat ke gubernur pun, ke provinsi kan ada anaknya Wahaji gitu ya, Pak Ernawan gitu. Nah ini ya mudah-mudahan iya betul, anaknya Wahaji ya, wakil gubernur. Nah ini memang akan dimanfaatkan betul-betul lah, jadi ya mudah-mudahan semuanya lebih enakan lagi ke depannya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Segala pertanyaan bisa di kolom komentar, via email juga bisa, insya Allah saya coba balas gitu ya secepat mungkin. Dan juga buat
buat informasi mengenai pertemuan manajemen dan Pemkot Bandung selanjutnya apa, nanti kita juga akan informasikan selengkapnya teman-teman. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.